semuanya, teman-teman yang di rumah. Halo teman-teman. Halo. Gimana kabarnya kalian? Pasti baik-baik saja ya. Nah, sekarang coba yuk, Janet, Deon, kita coba tarik nafas yuk. Tahan, keluarkan lewat mulut. Sekali lagi yuk, tarik nafas panjang. Tahan, keluarkan lewat mulut. Ye, teman-teman semua, anak-anak semua di rumah bisa bernafas kan? Puji Tuhan. Itu artinya kita dikasih oleh Tuhan. Kita diberi nafas, kita diberi hidup. Nah, oleh karena itu kita patut bersyukur kepada Tuhan. Kita patut memuji namanya. Untuk itu kita akan acungkan jempol buat Tuhan dan katakan, Tuhan Yesus baik. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah kumpulkan kami untuk menyaksikan sekolah minggu virtual pada hari ini. Tuhan, sebentar lagi firman Tuhan akan dibawakan oleh Ibu Bianca. Tuhan berikan kami hati yang bersih. Tuhan berikan kami fokus dan konsentrasi agar anak-anak-Mu dapat mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Halo anak-anak semuanya, apa kabar? Nah, anak-anak tahu nggak gambar siapa ini? Siapa yang tahu? Ya, ini adalah gambar Bapak Yohanes Pembaptis. Ya, sebelum kita mau mendengarkan cerita tentang Bapak Yohanes Pembaptis, kita baca Alkitab dulu ya. Markus 1 ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Yohanes Pembaptis. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Ya, Bapak Yohanes Pembaptis adalah seorang hamba Tuhan. Dia itu suka tinggal di berbagai tempat anak-anak. Kadang dia itu tinggal di hutan, kadang dia juga bisa tinggal di padang gurun. Selain itu, baju yang dikenakan oleh Bapak Yohanes Pembaptis ini sangat unik. Jubahnya terbuat dari kulit unta, dan juga dia juga pakai ikat pinggang dari kulit juga. Nah, selain itu, makanan dari Bapak Yohanes Pembaptis itu adalah, ada yang tahu nggak? Dia suka makan belalang dan juga madu hutan. Nah, sekarang Bapak Yohanes Pembaptis itu siapa ya?
Bapak Yohanes Pembaptis itu adalah seorang utusan dari Tuhan untuk mengajak bangsa Israel bertobat kembali ke jalan Tuhan, mengakui semua dosa-dosanya, lalu dibaptis oleh Bapak Yohanes Pembaptis. Nah, tanda orang Israel itu mau mengikuti Yohanes Pembaptis, mau mereka bertobat adalah dengan cara dibaptis. Dibaptisnya itu di Sungai Yordan, caranya diselamkan ke air Sungai Yordan. Air dari Sungai Yordan itu melambangkan bahwa dosa-dosa yang dimiliki oleh manusia sudah hilang, dibersihkan oleh air Sungai Yordan. Nah, bangsa-bangsa Yahudi pada zaman dulu itu juga menggunakan prosesi pembaptisan ini sebagai tradisi bahwa mereka mensucikan diri mereka. Nah, lalu anak-anak, gimana sih caranya kalau sudah dibaptis itu, terus kita harus gimana? Gitu ya. Oh ya, menurut Bapak Yohanes juga, orang yang dibaptis itu adalah orang yang bahagia karena mereka sudah diselamatkan oleh Tuhan, dihapuskan semua dosa-dosanya. Oleh karena itu, kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan oleh Tuhan dan kita adalah anak-anak yang berbahagia, maka kita harus selalu menjalankan perintah Tuhan dan melakukan perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Kita harus melakukan tindakan-tindakan yang baik, menjaga perilaku kita, menjaga tata bahasa kita, kata-kata kita, supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa. Nah, kalau sudah jatuh ke dalam dosa, bagaimana caranya? Kalau sudah jatuh ke dalam dosa, lalu kita harus berdoa kepada Tuhan, memohon ampun kepadanya, dan juga berjanji kepada Tuhan untuk tidak mengulanginya lagi. Begitu anak-anak. Ya, anak-anak, masih ingat nggak siapa yang dulu waktu kecilnya sudah dibaptis waktu bayi atau waktu masih kecil? Nah, kalau sekarang, kalau dibaptis itu tidak perlu diselamkan ya ke Sungai Yordan, cukup dengan percikan air saja di ibadah gereja. Nah, oleh karena itu kita harus selalu bersyukur, senantiasa bersyukur kepada Tuhan atas anugerahnya yang sangat baik dalam hidup kita. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ingin miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang indah. Kiranya Tuhan terus mengajarkan kami untuk dapat meneladani Yohanes Pembaptis. Tuhan, terima kasih untuk hari-hari yang indah yang telah kami jalani. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami di masa-masa pandemi ini beserta dengan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Bagaimana anak-anak di rumah? Sudah memuji nama Tuhan? Sudah mendengarkan firman Tuhan? Nah, saat ini Bu Eni ingin mengingatkan kembali buat kita semua, buat Janet, buat Deon, buat Bu Eni, buat kita semua yang di rumah, harus tetap menjaga kesehatan dengan cara yang pertama, Mencuci tangan menggunakan sabun, yang kedua, menjaga jarak, dan yang ketiga, menggunakan masker. masker. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.